Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari mata pelajaran matematika. Untuk materi matematika hari ini adalah tentang pengolahan data, yaitu bagaimana cara mengumpulkan data dan bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pernahkah kamu melakukan kegiatan pengumpulan data? Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Sumber data dapat diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Data yang diperoleh secara langsung dapat berupa data hasil wawancara dengan narasumber. Data juga dapat diperoleh dari hasil pengisian kuesioner atau angket. Data dari sumber yang sudah ada, misalnya laporan keuangan, data absensi, atau data hasil sensus penduduk yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Contoh lain pengumpulan data adalah saat pemilihan ketua kelas. Setiap siswa mengisi nama calon ketua kelas pilihan masing-masing pada selembar kertas. Setelah itu, kertas dikumpulkan dan dilakukan penghitungan suara untuk setiap calon ketua kelas. Hasil perolehan suara ditulis di papan tulis dalam bentuk tabel untuk mempermudah mengetahui calon ketua kelas yang paling banyak dipilih. Nah, dalam penulisan data itulah ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Nah, perhatikan baik-baik. Dalam merekam informasi atau menuliskan informasi, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Misalnya yang tadi, pemilihan ketua kelas, berikut adalah datanya. Pertama, kalian tulis dulu nama-nama siswanya atau kandidatnya. Kemudian tulis perolehan suara yang didapat oleh masing-masing kandidat. Nah, di bawah di sini ada namanya turus. Kemudian ada namanya frekuensi. Turus ini fungsinya adalah ketika kalian memasukkan satu persatu data hasil perolehan suara. Kemudian nanti totalnya ditulis dalam frekuensi. Contohnya seperti ini, Bapak tuliskan. Misalnya Adit mendapatkan 5 suara. Kita turus 1, 2, 3, 4. Nah, yang terakhir kelima jangan dibuat seperti ini, salah. Kita silang seperti ini. Jadi dimiringkan. Jadi agar lebih mudah menghitung, jadi kelipatan 5 ya. Nah, itu kalau kita hitung berarti Adit mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 suara. Sampai yang dicoret miring itu kita hitung 5 suara. Frekuensinya adalah 5. Nah, seperti itu. Reka 1, 2, 3, 4. Ingat, 5 dicoret. Kemudian untuk yang ke-6, kembali kita hitung 1. Nah, Reka mendapat 6 suara kalau dihitung. Ini 5 ditambah dengan 1. Kita dapatkan 6 suara. Kemudian Syifa. Kita anggap Syifa mendapatkan lebih banyak suara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, caranya buat seperti itu ya, setiap kelipatan 5. Jadi Syifa mendapatkan 5 ditambah 5, 10 suara. Nah, jadi seperti itu cara menulis turus dan frekuensi. Tapi tidak selalu turus harus dibuat. Kalian boleh langsung membuat frekuensi jika datanya itu sangat banyak. Berikutnya Bapak akan mengajarkan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh melalui wawancara, pencatatan langsung, pembagian lembar isian atau kuesioner, atau sumber yang sudah ada dapat disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dapat mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Contohnya, di sini sudah ada data nilai ulangan matematika 15 siswa
yang bisa kalian lihat sebagai berikut. Perhatikan langkah-langkah menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Sekarang Bapak akan ajarkan bagaimana cara memasukkan data-data tersebut ke dalam sebuah tabel. Pertama, kalian harus buat tabelnya dahulu. Nah, ini sudah Bapak buatkan tabelnya. Isi topiknya, yaitu nilai matematika. Berarti ada nilai, dan karena ini ulangan siswa, berarti yang kita nilai adalah banyak siswa yang mendapat nilai tersebut. Nah, yang harus kalian tahu, ini disebut dengan data. Ya. Kalau kita hitung, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 data. Sekarang, kita akan menghitung banyak setiap nilai ulangan pada data tersebut. Kita akan mulai dari nilai ulangan yang paling kecil secara berurutan sampai yang terbesar. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini nilai yang paling kecil adalah 6. Ya, nilai 6. Kemudian yang paling besar adalah 9. Ya, ada 8 dan 7 juga, berarti urutannya 6, 7, 8, 9. Pertama kita hitung angka yang mendapat nilai 6. Kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3. Ada 3 yang mendapat nilai 6. Berarti 1, 2, 3. Frekuensinya 3. Lalu yang mendapat nilai 7. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 siswa yang dapat nilai 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 siswa. Berikutnya, nilai 8. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 siswa yang dapat nilai 8. Terakhir, nilai 9. Kita lihat, ada 1, 2. Hanya 2 yang dapat nilai 9. Nah, sekarang kita jumlahkan frekuensinya ini. Jadi 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 15. Nah, berarti benar ya. Di sini totalnya ada 15 siswa. Tadi kita hitung untuk mencocokkan, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 3, 15. Berarti sudah cocok ya. Kalian harus hati-hati. Jika datanya kelebihan atau frekuensinya kelebihan, misalnya kamu menghitung ada 16, padahal datanya ada 15. Berarti kamu melebihan menghitung. Atau mungkin frekuensi yang kamu masukkan totalnya 13, padahal datanya 15. Berarti ada yang kurang kamu hitung. Jadi ketika menghitung data harus hati-hati. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk menghitung data. Nah, terakhir Bapak akan berikan soal sekali lagi. Perhatikan baik-baik cara pembahasannya. Berikut ini adalah data buah kesukaan beberapa siswa kelas 4. Jadi data banyaknya buah yang disukai atau buah kesukaan ya. Nah, pertama kita harus hitung banyak datanya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 5 ada 25 data. Ingat, sekarang Bapak akan buatkan tabelnya terlebih dahulu. Baik, di sini sudah Bapak buatkan datanya. Sudah Bapak buatkan di sini pertama data buah. Ya, buah jeruk, mangga, apel, pisang, jambu, ada 5 buah, 5 jenis buah. Kemudian di sini Bapak singkat yang menyukai kelas 4 suka, ada turus, ada frekuensi. Ingat datanya 25 harus pas dan sama ya. Pertama kita hitung dulu yang jeruk. Jeruk ada 6 orang yang menyukai. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya mangga. Mangga ada 7 orang yang menyukai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Kemudian apel. Apel yang menyukai ada 5 orang. 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang.
Lalu pisang. Pisang ada 4 orang. Dan terakhir jambu. Jambu ada 3 orang yang menyukai. Nah, sekarang mari kita jumlahkan. 6 tambah 7, tambah 5, tambah 4, tambah 3. Ya, pas. Jumlahnya 25. Nah, berarti datanya sudah pas ya, sesuai dengan frekuensinya. Jadi ini adalah data buah kesukaan beberapa siswa di kelas 4 dan data dan jumlahnya. Semoga kalian sudah paham bagaimana cara memasukkan data ke dalam tabel. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.